إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان والإسلام, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, puji dan syukur alhamdulillah atas kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita, di mana tidak ada kemampuan, tidak ada daya maupun upaya, tidak ada taufik dan kemudahan, kecuali semua datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apapun nikmat yang kalian rasakan, maka tiada lain kecuali nikmat itu datangnya dari Allah dan akan tetap menjadi milik Allah. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang senantiasa berpegang teguh dan erat dengan sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Ikhwatal iman, tak lupa sebagai rukun di antara beberapa rukun khutbah Jumat di siang hari ini, kami mengingatkan untuk diri kami pribadi yang lemah dan dhaif ini, dan kepada hadirin sekalian jamaah Jumat yang mulia, marilah bersama kita meningkatkan, kita perkuat, kita perkokoh ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan taqwa wasiyatul awwalina wal akhirin, wasiatnya orang-orang yang pertama dan orang-orang yang terakhir kelak. Wasiyatud dunia wal akhirah, wasiat untuk keselamatan dunia dan akhirat, di mana dengan ketakwaan ini Allah akan berikan kepada kita semua kebaikan dunia maupun akhirat. Dan Allah Azza wa Jalla mengingatkan kita, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, dan berbekallah kalian.
kumpulkan bekal sebanyak-banyaknya oleh kalian selagi masih hidup di dunia ini, yang bekal itu kelak akan bermanfaat untuk kita selamanya di kehidupan setelah kematian. Dan sebaik-baiknya bekal, seutama-utamanya bekal, bekal yang paling bermanfaat untuk kita kumpulkan dalam rangka menyongsong kehidupan selamanya setelah kematian, fa inna khairaz zadit taqwa, tidak lain bekal itu adalah ketakwaan kita kepada Allah. Ikhwatal iman, di dalam hadis salah seorang sahabat Nabi yang mulia, Uqbah ibnu Amir radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu, dia bertanya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, man najat? Ya Rasul, apa sumber keselamatan itu? Di mana pada akhir seperti ini, di zaman yang seperti ini, dalam keadaan minimnya ilmu, minimnya ibadah, rapuhnya akidah, kita benar-benar membutuhkan apa itu sumber-sumber keselamatan agar kita selamat di dunia ini, jauh dari kemurkaan Allah, agar kita selamat kelak di akhiratnya Allah dalam keadaan diridhai oleh Allah. Maka pertanyaan dari Uqbah ibnu Amir ini merupakan pertanyaan yang penting untuk kita fahami bersama jawabannya. Ya Rasulullah, man najat? Ya Rasul, apa sumber keselamatan itu? Maka Ar-Rasul alaihi salatu wassalam menjawab pertanyaan Uqbah ibnu Amir yang tentu mewakili pertanyaan kita bersama. Rasulullah mengatakan, amsik alaika lisanak wal yasa'ka baituk wabki ala khati'atik. Sumber keselamatan itu tergabung di dalam 3 perkara. Yang pertama, amsik alaika lisanak, jaga senantiasa lisanmu. Yang kedua, senantiasalah engkau berada di rumahmu. Dan yang ketiga, tangisilah dosa dan kesalahanmu. Yang pertama, amsik alaika lisanak, ini merupakan ciri khas orang-orang yang beriman kepada Allah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa di antara kalian beriman kepada Allah dan mengimani datangnya hari akhir, maka ciri orang tersebut adalah senantiasa berucap yang baik. Apabila ia tidak mampu, maka ia akan memilih diam untuk keselamatannya. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, la yu'lamu syai'un ahaqqu bitulil habsi minal lisan. Tidaklah kami ketahui sesuatu yang paling pantas untuk dipenjarakan dalam waktu panjang kecuali lisan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya an aktsari ma yudkhilun nas an-nar, ya Rasul, perkara apa yang paling banyak menjadikan manusia masuk ke dalam api neraka? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-ajwafan, 2 lubang, al-fam wal farj. Yang pertama adalah lisan dan yang kedua adalah kemaluan. Maka sudah menjadi perkara yang lazim untuk mereka yang beriman. Wa ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Dan tidaklah kalian mengucapkan satu lafaz kata kecuali pada satu lafaz kata yang keluar itu Allah menyiapkan untuknya 2 orang malaikat, raqib
malaikat yang akan mengawasi ucapan itu, atid, malaikat yang akan mencatatkan ucapan itu. Sehingga ketika seorang muslim senantiasa mutlaqul lisan, dia tidak mampu mengendalikan lisannya, maka ia tidak akan mampu mengendalikan perbuatannya. Orang yang lisannya bengkok, maka perbuatannya bengkok. Orang yang lisannya lurus, maka perbuatannya lurus. Idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha kullaha tukaffiru lisan. Wa qala inna nahnu bika in istaqamta istaqamna wa in i'wajajta i'wajajna fattaqillaha fina. Ketika seorang hamba bangun di waktu pagi, maka seluruh anggota tubuhnya mencela lisannya. Kemudian seluruh anggota tubuh itu mengatakan, ittaqillaha fina, bertakwalah engkau kepada Allah untuk urusan kami. Inna nahnu bika, kebaikan kami bergantung pada dirimu. In istaqamta istaqamna, apabila engkau wahai lisan mampu lurus, maka kami pun akan lurus. Wa in i'wajajta i'wajajna, dan apabila engkau telah bengkok, maka kami pun akan mengikuti kebengkokan darimu. Kemudian sumber keselamatan yang kedua, wal yasa'ka baituk, hendaknya engkau merasa betah di rumahmu. Jangan banyak keluar rumah kecuali dengan keperluan yang sangat mendesak. Wabil khusus untuk para perempuan, ketika Allah Azza wa Jalla mengingatkan mereka, waqarna fi buyutikun, tetaplah kalian para perempuan tinggal di rumah kalian, dan janganlah kalian bertabarruj sebagaimana tabarrujnya perempuan jahiliyah di masa yang pertama. Maka ini kewajiban kita para suami untuk meminimalisir istri kita keluar rumah, agar mereka tidak terkena fitnah dan mereka tidak memunculkan fitnah. Di zaman fitnah kematian Sayyiduna Uthman ibnu Affan radhiyallahu ta'ala anhu, para ulama di zaman itu mereka mengurung diri di rumah mereka masing-masing. Maka orang-orang awam mencela para ulama. Orang awam mengatakan, antum ulama'una lima tamkuthuna fi buyutikum, engkau ulama kami, mengapa engkau tidak keluar untuk memberikan pencerahan kepada kami di saat-saat genting terbunuhnya Uthman ibnu Affan? Maka para ulama itu mengatakan, hadza zamanul fitan, ini zaman fitnah. Apabila kami keluar, kami tidak tahu apakah kami akan berada di posisi yang benar, ataukah justru kami akan mendukung orang pada posisi yang salah. Maka kami bertanggung jawab untuk menyelamatkan diri kami. Sehingga para ulama di zaman itu, mereka mengurung diri di rumah mereka untuk mengamalkan hadis dari Uqbah ibnu Amir, wal yasa'ka baituk. Dan yang terakhir, wabki ala khati'atik, tangisilah dosamu. Kita tidak diperintahkan oleh Allah untuk mengoreksi kesalahan dan menangisi kesalahan orang lain. Sampai disebutkan oleh sebagian di antara ulama dari zaman salaf, barang siapa tersibukkan dengan aib orang lain, maka ia akan buta dengan aibnya sendiri. Dan barang siapa yang sibuk dengan aibnya sendiri, maka Allah akan menyelamatkannya dari keburukan-keburukan orang lain. Maka yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad, wabki ala khati'atik, tangisi dosamu, cari aibmu, korek kesalahanmu. Kemudian setelah engkau menemukannya, bersegeralah untuk bertaubat kepada Allah atas kesalahan itu, beristighfarlah kepada Allah atas kekhilafan itu,
dan perbaikilah selama engkau masih memiliki kesempatan untuk memperbaikinya. Maka itulah yang disebutkan oleh An-Nabi SAW. Bagaimana di zaman yang penuh dengan keburukan ini, agar iman kita selamat, akidah kita selamat, diri kita selamat, yang itu merupakan perintah Allah, qu anfusakum wa ahlikum nara. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu min kulli dhanbin wa khati'ah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi 'allamil ghuyub. Alhamdulillah, alhamdulillahi satiril 'uyub. Alhamdulillah, alhamdulillahi kashifil kurub. Alhamdulillah hamdan yaliqu bi jalali wajhi wa 'azimi sultanihi. Wa usalli wa usallimu ala man ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwatal iman, Allah azza wa jalla mengingatkan kita, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Yang artinya adalah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar di setiap ada masalah yang mendatanginya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepadanya rezeki dari tempat dan arah yang tidak pernah ia sangka maupun ia duga. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan mudah semua urusan-urusannya. Oleh sebab itu, disebutkan oleh salah seorang sahabat Nabi apa itu takwa dengan sebenar-benarnya takwa. Yang pertama, an yuta'a fala yu'sa. Kita berikhtiar untuk taat kepada Allah dan tidak bermaksiat terhadapnya. Wa an yudhkara fala yunsa. Kita senantiasa berikhtiar untuk terus mengingat Allah dan kita tidak melupakannya. Dan yang ketiga, wa an yushkara fala yukfar. Kita berikhtiar untuk terus mensyukuri setiap nikmat yang Allah karuniakan dan kita tinggalkan mengkufuri nikmatnya, yang insya Allah merupakan ketetapan sunnatullah dan merupakan janji Allah. Orang yang bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, maka mereka akan mendapatkan jaminan kemenangan dunia sampai akhiratnya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya Allah sami'un qaribun mujibud da'awat ya ilahana ya qadhiyal hajat. Allahumma ya rabbana a'izzal islam wal muslimin
وأذل الشرك والمشركين الكفر والكافرين أعداءنا أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر من نصر الإسلام والمسلمين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين، اللهم انصرهم على عدوهم يا رب العالمين. اللهم اكتب لهم النصر والتمكين بقوتك يا رب العالمين. اللهم يا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تقبل منا صيامنا، اللهم تقبل منا قيامنا، اللهم تقبل منا ركوعنا وسجودنا، اللهم تقبل منا كل عبادتنا في شهر رمضان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.